Saya punya 3 skenario memang. Satu, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi jasanya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah, tapi tidak selesai. Drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Yang penjelasan rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Sampai kepada analisis saya yang tentang luminance gradient, yang kemudian menunjukkan ijazah Jokowi itu tidak ada embosnya dan fotonya tidak tertimpa oleh cap. Jadi kan pas fotonya itu ditempel setelah cap. Buku putih Jokowi penulisnya RRT ini harus dilawan dengan buku putih versi Jokowi. Seperti biasanya netizen kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Para tokoh-tokoh pejuang. Di sebelah kanan dulu saya ini, Mas Lukas Luarso. Mas Lukas ini netizen adalah seorang jurnalis senior, penulis buku, ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen, dan beliau adalah salah satu orang yang turut merancang mendirikan Dewan Pers di era reformasi. Jadi tepat sekali nih narasumber kita hari ini. Dan kemudian di sebelahnya Mas Lukas, ini dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy Suryo. Siap. Pakar telematika. Menarik nih Bang Lukas ya melihat fenomena apa yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi saya ke Mas Roy Suryo. Siap. Mas Roy Suryo sudah membuat dan sudah melaunching. Ya, bukan hanya saya, kami. Oh, kami ya? Bertiga. Ada tiga penulisnya. Ya. Mas Roy Suryo, RRT, ya. Roy Suryo, Risman Hasiolan Sianipar, dan Tifausia Tiasuma. Ya. Ya. Menerbitkan sebuah buku, bisa nggak diperlihatkan? Ya, inilah buku judulnya. Ya, Jokowi's White Paper. Nah, ini. Jadi ini formatnya nanti lebih kecil sedikit dari ini. Ya. Jadi ini karya ilmiah ya? Sangat ilmiah. Dan kemudian ditulis dengan komprehensif agar mudah dibaca. Tidak hanya oleh orang-orang yang pendidikannya sangat tinggi, tapi insya Allah mulai dari level bisa membaca buku pengetahuan, atau itu bisa. Ya. Jadi dia by research ini ya Mas ya? Sangat by research, fakta. Kalaupun ada beberapa hal yang itu sifatnya adalah peristiwa, peristiwa itu pun selalu ada buktinya, selalu ada linknya, ya, linknya juga bisa dilihat di sini, dan kemudian nanti pada versi digitalnya, link itu bisa diklik, kemudian masuk ke pemberitaannya. Jadi menarik sekali. Ya, insya Allah menarik. Mas Roy, kemarin kan soft launchingnya itu di UGM ya? Di epicentrumnya. Tapi itu kan ada insiden. Nah, insiden penghalangan ya? Sangat itu bisa nggak dicerita Mas? Betul. Bukan hanya penghalangan, tapi itu ada tindakan intimidatif yang kami alami. Bahkan beberapa orang mengatakan itu sudah kriminalisasi. Kami mengajukan permohonan kepada pihak yang tempat ya, itu namanya UC, itu University Club Universitas Gadjah Mada, dan itu adalah tempat bebas umum. Orang bisa sewa Orang bisa sewa, karena itu UGM sebagai badan usaha milik negara itu memiliki tempat untuk disewakan. Bisa saja ulang tahun di situ, pernikahan di situ, apapun bisa. Ukuran komersial sebenarnya. Komersial. Dan tidak ditanya itu anak UGM atau tidak. Nah, kebetulan kan kami memang ya lulusan UGM semua kan, jadi ya sah-sah saja. Tanggal 17 Agustus ya kita sudah memberikan down payment. Memang judulnya adalah diskusi dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka oleh para tokoh bangsa. Memang itu judulnya acara itu, dan di tengah-tengah itu kita mau soft launching. Dan ada banyak tokoh bangsa yang hadir. Ada Pak Jenderal Tiasno Sudarto, ada sahabat kita Pak Said Didu, ada Mas Refli Harun, terus ada teman-teman, ada dosen-dosen UGM juga yang hadir. Dosen UGM. Banyak, ada juga mahasiswa, ada juga tim dari Rela Agama, yaitu relawan Universitas Gadjah Mada yang juga hadir. Nah, singkat kata, acara sudah disepakati pada tanggal 18 Agustus, esoknya ya pada hari Senin ya, pukul 2 siang 14 sampai dengan 16. Jadi 2 jam saja acara itu di ruang namanya Ruang Nusantara. Karena itu sudah pasti, sudah ada booking statementnya, maka kita publish. Sebelumnya Abraham dan Pak Lukas, saya memang sedikit mempublikasikan itu dengan saya kasih bumbu-bumbu agak misterius, karena kita mengadakan launching di tempat Cintaku di Kampus Jogja. Nah, Cintaku di Kampus Jogja itu saya ngambil Cintaku di Kampus Biru gitu lah. Supaya ya asal disirikan supaya orang berpikir oh ini di UGM gitu loh gitu. Tapi saya belum mau nyebut UGM-nya. Kalaupun itu sudah muncul, saya kok iya loh ini.
saya kok ya punya niat dalam surat yang saya broadcastkan itu undangan, saya kasih di bawahnya. Kalau terjadi sesuatu, maka berarti ada sesuatu. Saya bilang gitu. Dan ternyata betul. Malam hari, tanggal 17 Agustus malam, sepulang acara 17-an, saya dapat info bahwa UC UGM itu didatangi atau disatroni sekelompok petugas gitu ya, dari Polsek Bulak Sumur. Sama ini. Yang mendatangi Profesor Sofyan Effendi, ya, beberapa waktu setelah beliau meralat ucapannya itu, atau dalam kata kutip dipaksa meralat ya. Prof. Sofyan Effendi kan juga didatangi petugas, katanya sampai 12 jam diinterogasi. Ini juga sama, tapi nggak sampai berjam-jam. Parcok gitu ya? Parcok. UC didatangi dan kemudian didesak ya, dipaksa untuk membatalkan itu. Acara itu. Dan ternyata betul. Pagi harinya, Pak Abraham, tanggal 18, panitia mendapatkan WA. Hanya WA aja, pembatalan. Kami terpaksa membatalkan acara itu dan kemudian mengembalikan. Loh, apa ini? Itu saya waktu itu masih di Jakarta sebenarnya, karena saya masih acara di Jakarta malam harinya. Baru ketika saya landing Jogja, saya bilang kepada Dr. Tifa dan pada panitia dan juga pada Dr. Reswan yang sudah di lokasi, kita rapat dulu deh di lokasi itu. Setahu saya UC itu punya coffee shop, jadi bukan di ruang acaranya, tapi di coffee shopnya deket, cuman berbatas dinding. Saya coffee shopnya sini, tempat acaranya situ. Ya, aku tahu tuh. Ya, kita pindah ke situ kan. Rapat kita di situ, Mas. Rapat, sambil makan siang kan, jam 1. Nah, kita memang apa ya, namanya lagi makan kan. Tahu-tahu sudah setengah 2. Nah, padahal kita nyiapkan plan B juga untuk sebuah tempat di kafe namanya Kafe Musea. Kafe Musea itu Jalan Cik Ditiro. Cuman agak lebih dekat ke kampus UI itu dibandingkan dengan kampus UGM gitu loh. Jadi saya pertimbangkan tuh waktu kita rapat tuh kita jadi pindah, tapi mau kita berangkat ke sono. Ternyata udah pada banyak datang. Wartawan sudah pada datang, peserta sudah pada datang. Terus kita, waduh, ini kalau pindah boyongan ini pasti ramai juga kan? Udah deh, kita ada kita terusin di sini aja sambil ngobrol. Nah, tapi memang pemilik tempat agak keberatan. Pak, maaf kalau di dalam boleh di dalam, dia bikin dulu ya, boleh di dalam tapi jangan pasang-pasang spanduk atau backdrop. Oke, Pak Abra. Ya wajar lah ya, wong namanya di tempat makan yang banyak orang, masa kita pasang gitu. Meskipun ada juga di antara panitia yang protes, ulang tahun aja kita boleh pasang kok gitu. Udah. Saya bilang gitu, udah nggak apa-apa. Nah, jadi kita mulai di situ. Akhirnya apa? Kita mulai, apalagi tamu udah pada datang. Ya udah, terus dipadamkan. Nah, gini, ketika kita awal mulai acara, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita kemudian menyanyikan lagu Himne Gajah Mada yang paling menyesak. Ketika kita pembacaan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di tengah-tengah pembacaan surat itu, tiba-tiba lampunya padam. Listriknya mati, AC-nya juga mati. Untungnya, Mas, saya juga sempat bilang kemarin kepada panitia, Pak, kita besok bawa sound system atau bawa jasa sendiri. Saya tuh kepikiran bawa wireless lah gitu. Karena mungkin kalau kita harus pindah-pindah biar gampang. Pikiran saya tuh sederhana, Pak Abraham. Kita nggak tergantung dengan tempat manapun. Jadi yang pakai baterai gitu. Ya masih berguna. Jadi lagi berdoa dipadamkan. Itu kayak orang beragama sedang berdoa diganggu syaitan gitu. Betul. Dan alhamdulillah kita berterima kasih kepada para podcaster, kepada para media, otomatis mereka hidupkan lampunya. Jadi suasananya tuh malah benar-benar kayak hikmah. Saya ingat, wah ini kayak renungan suci. 2 malam sebelumnya gitu, kayak 16 malam 17-an. Saya pegang, Mas Roy. Menurut pandangan Mas Lukas, apa yang sedang terjadi di UGM ini? Yang terjadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, satpam. Dan banyak satpamnya memang. Artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara yang Sivitas Akademika. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini satpam saja kalau jelasannya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan Rektor UGM juga memberikan penjelasan ada 10 poin. Ini sebelum kita ngobrol nih kan. Jadi ini rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu, tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia. Saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia untuk show.
kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik yang dari perdebatan wacana itu harus semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, fotokopian di-upload, link juga bisa diklik. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Nah, ini sangat menyedihkan. Setuju. Kalau UGM sudah seperti itu, bagaimana juga dengan kampus-kampus lainnya? Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat mungkin, tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa, tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya, itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahu lah. Bukti itu lebih bertenaga, lebih powerful ketimbang hanya perkataan gitu. Evidence based fakta gitu. Nah, itu yang membuat saya prihatin karena kalau memang UGM dan Sivitas Akademika ini memang betul-betul punya etos itu dan tidak punya rasa bersalah, attitude-nya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka dengan simple bentuk tim, fact finding. Nah, tim fact finding itu kerja sekian lama, kemudian melaporkan ke rektorat hasil temuan fact findingnya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Kesimpulannya bisa jadi, kesimpulannya ternyata betul. Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Kan? Misalnya kayak gitu. Saya punya 3 skenario memang. Satu, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah tapi tidak selesai, drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Jadi bisnis kayu dia menguntungkan ketimbang insinyur perkawinan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles gitu. Yang tidak menunjukkan etos sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah, baik yang sudah ketika dia memadamkan acara sampai itu kan seperti kalau itu dulu biasa dilakukan era Orde Baru, kodam atau satpam atau yang penjelasan rektor UGM itu maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Jadi ada humas yang canggih ya, level corporate gitu. Tapi dia itu level kecamatan yang menjelaskan begitu basic, begitu tidak jelas, begitu kabur, mengulang-ulang pernyataan yang boring, dan itu tidak menunjukkan seorang yang profesor menurut saya. Oke, setuju Bang Samad. Mas Roy, kira-kira apa maksud dan tujuan yang paling ingin dicapai Mas Roy dengan terbitnya buku ini? Apakah Mas Roy ingin menceritakan atau mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di balik ijazah ini? Iya, karena sebenarnya ini kan saya tadi bilang ya, insya Allah sangat komprehensif. Dan biar orang tidak perlu bertanya-tanya atau kenapa sih RRT ini, Roy Respontiva ini kok banget gitu, kepo banget gitu ya, istilah sekarang. Kenapa kemudian? Sebenarnya bukan kekepoan itu bukan yang dialami kami. Karena proses itu sudah ada semenjak tahun 2013. Jadi buku ini pun sebenarnya mengulas mulai dari awal. Kenapa orang mempertanyakan ijazah tadi? Ya, karena sejak awal Jokowi sendiri sebenarnya kausa primanya atau biangnya atau yang tukang bikin gaduhnya, belum ada orang berpikiran apa-apa, dia dalam sebuah seminar ilmiah loh ya. Jadi kalau dikatakan dia itu bercanda, kami nggak terima karena suasana seminarnya pun serius. Dimoderator oleh Rosi Silalahi, ya, kemudian ada Prof Mahfud, ada Pak Buya Safi Mahrif waktu itu almarhum, sama dengan Jokowi. Ketika ditanya oleh Rosi berapa IP kumulatif ya, karena untuk jadi presiden, sebenarnya itu judulnya Memimpin dengan Hati ya, dan di buku ini dijelaskan peristiwanya, detailnya, kalau diklik ada juga linknya. Itu Jokowi menyatakan IPK dia itu 2, bahkan di bawah 2. Kalaupun akhirnya dia bilang itu bercanda, sangat tidak diterima karena itu di kampus ilmiah.
gitu. Nah, jadi itulah yang mengawali orang berpikir kalau IPK-nya seseorang itu di bawah 2, Pak Samad dan Pak Lukas, ya orang itu nggak mungkin lulus. Nah, jadi mulai dari situlah buku ini mulai berkisah, ya. Dan itu ilmiah, bukan hanya seperti novel. Dan yang menarik, ini seperti apa ya? Ngerti sakjroning winarah, ngerti sakjroning kita tuh. Ya, alhamdulillah seperti tahu sebelum kejadian. Kayak broadcast saya di awal ketika itu ada. Karena buku ini juga menulis tentang sebuah novel yang sangat indah. Ditulis oleh Asahi Siregar tahun 74, Cintaku di Kampus Biru. Nah, Cintaku di Kampus Biru ada juga filmnya dibintangi Roy Martin, ya gitu, ini posternya waktu itu. Dan menariknya apa? Peristiwa Pak Lukas yang seperti kami alami kita launching buku itu dialami juga oleh Bang Adi, Bang Asahi Siregar. Bayangkan Pak Abraham, Bang Adi itu dosen saya langsung, ya saya diajar oleh Bang Asahi Siregar. Beliau berusia 80 tahun sekarang, ya tanggal 5 Juli yang lalu berniat akan dirayakan ulang tahunnya oleh teman-temannya, oleh kami mahasiswanya. Mau menggunakan balairung yang tempat kita biasa nongkrong tanpa izin aja boleh. Tiba-tiba kampus menolak mengizinkan itu untuk peringatan 80 tahun. Bisa dibayangkan dosen asli UGM saja mau direkam apa enggak? Gara-gara apa? Panitia menyebutkan judul acaranya adalah nama gabungan dari 2 judul novelnya. Satu novel Cintaku di Kampus Biru, itu tahun 74, digabung dengan novel judulnya Menolak Ayah. Itu tahun 84. Padahal Menolak Ayah itu cerita sama keluarga di Bukit Tinggi. Bukan menolak Jokowi. Nah, itu Mas. Jadi ini judulnya Kampus Biru Menolak Ayah. Jadi digabung itu. Nah, dalam buku ini juga kami tuliskan detail gitu. Nah, ketika judul ini muncul, ditolak. Bisa bayangin, seorang dosen senior usia 80 tahun hanya mau niat merayakan ulang tahunnya di situ aja ditolak di Balairung. Jadi sebenarnya ini kan apa ya? Udah sangat katrok banget ironi Kampus Biru Menolak Ayah nih saya tulis di sini. Jadi artinya ini sudah mengawali penelitian-penelitian kami lakukan sampai dengan kemudian kami tulis tentang hak konstitusional. Jadi ini alasan kami menulis ya. Human rights-nya. Human rights-nya. Ini ijazah milik Pak Muhammad Hatta. Sampai sekarang bisa kita lihat ini di University of Erasmus. Dia bangga mengatakan. Bukan beliau yang bangga, tapi luar negeri. Belanda bangga memajang ini di kampusnya. Ini ditempel loh ini. Replikanya. Orang luar negeri aja bangga dan Pak Muhammad Hatta dan keluarganya, putri-putrinya aja sampai dengan sekarang masih sangat bangga. Ini kita bisa baca Nederlandse Handel School yang ada di sana. Bangga. Jadi artinya kalau ini saya spill sedikit ya. Jadi buku ini menceritakan semua sampai ke kita bicara soal trias politika, tetras politika, bagaimana undang-undang pokok pers. Saya bilang juga bagaimana podcaster itu kemudian menjadi pilar keempat, Pak. Jadi bukan hanya legislatif, yudikatif dan kemudian eksekutif, tapi ada the fourth pillar of the fourth speed of communication. Itu. Jadi artinya di sinilah kemudian baru masuk ke analisis-analisis yang ada. Itu. Jadi artinya gini, saya harusnya kan orang yang sebagai lulusan UGM, Pak Abraham, tersinggung dengan pernyataan Pak Lukas ya. Tapi enggak, saya mendukung karena kami ingin mengkritisi UGM gitu loh. UGM ini kenapa sih sekarang dari kampus biru yang sangat demokratis, kampus desa yang dulunya dilahirkan dari Klaton, Yogyakarta, Hadiningrat, dulu kan kita anunya di sana kuliahnya. Kok sekarang menjadi kampus yang tertutup, ditambah peristiwa terakhir, Mas Lukas. Dr. Respon, Dr. Tifa dan beberapa orang hanya mau menyerahkan surat kepada pihak UGM untuk menerima tanda terima, ya. Itu pun belasan satpam. Mau naik tangga aja dibilang, oh biasanya kita tuh naik tangga biasa. Kok tiba-tiba di kayak mau penjahat gitu loh. Mas Roy, ya di sini juga bercerita tentang bagaimana cara Mas Roy mengulas ya. Betul. Menguliti tentang ijazah itu ya. Ya, adanya berbagai analisis telematika terhadap ijazah. Mulai dari ketika kemudian dekan Fakultas Kehutanan, ya Pak Sigit Sunarta menunjukkan, kemudian ini Dian Sandi Utama. Nah, ini yang memancing memancing kekisruhan sebenarnya. Karena dia memposting ijazah sampai dengan kemudian analisis yang kami lakukan. Nah, ini ada analisis ELA namanya. Error level analysis, sampai dengan analisis yang kemudian menunjukkan kalau ini ijazahnya Jokowi kalau di ELA tuh nggak nampak apa-apa, ya berarti ini rekayasanya sangat besar, sampai kepada analisis saya yang tentang luminance gradient, yang kemudian menunjukkan ijazah itu, ijazah Jokowi itu tidak ada embossnya dan fotonya tidak tertimpa oleh cap. Jadi kan pas fotonya itu ditempel setelah cap. Ini kan konyol banget kayak gini. Sampai juga dengan yang pernah kita bicarakan di sini tentang perbandingan pas foto. Jadi ada pas foto yang kemudian ditempelkan pada ijazah itu, ternyata itu tidak match dengan pemiliknya. Saya match, Jokowi nggak match, ternyata ijazahnya Jokowi match dengan orang. Kemudian ada analisis teknologi yang dilakukan Bang Rismon juga ya? Betul. Ada analisis teknologi lebih detail, yaitu di bagian kedua buku ini. Dan ada perbandingan ijazah. Ijazah kalau asli itu harusnya dia adalah sinkron ya.
Artinya sinkron itu persis sama, identik. Ijazahnya Jokowi itu tidak identik. Di sini jelas banget bahwa ijazahnya Jokowi itu kalau istilahnya dalam istilah tes itu meleset. Jadi antara logo dan tulisan itu kemudian tidak sinkron, dan kemudian ketika diperbandingkan itu tidak tepat pada cetakannya. Nah ini jelas banget. Huruf A-nya kalau ijazah yang lain itu masuk, A-nya pada ijazah Jokowi itu keluar. Oke. Sedemikian teknisnya ya buku ini. Berarti ya. Mas Roy ingin mengatakan bahwa buku ini adalah buku betul-betul dari hasil telaah, riset yang dalam sehingga bisa membuktikan sesuatu ya, Ya. yang bisa dipertanggungjawabkan secara Sangat ilmiah. bisa dipertanggungjawabkan dengan bahasa sains populer, Oke. ya, bukan fiction ini. Oke. Ini populer dan kemudian bisa menjadi pelajaran yang berharga ya bagi setiap orang. Oke. Dan insya Allah buku ini, pasal ini saya tidak Ya. bukan buku yang pertama dan terakhir. Oke. Tapi buku ini menjadi Insya Allah. pertama dan mengawali berikutnya. Oke. Akan ada buku-buku yang lain ya, Oke. telaah yang lebih detail. Oke. Bisa juga bukan hanya Jokowi. Mas Roy, kita tanyakan dulu Ya. sebagai penulis Silakan. buku dan sebagai seorang jurnalis senior. Mas Lukas, gimana tanggapannya tentang penulisan Ya, buku ini? Kira-kira misalnya kalau yang bersangkutan nanti keberatan. Begini, Ya, oke. teks itu dokumen seperti ini. Jadi ada penulisan sejarah kan. Betul. Nah, karya jurnalistik itu disebut sebagai draft Ya. penulisan sejarah. Ya. Nah, kalau buku itu bukan draft lagi, sebuah penulisan sejarah, tetapi kan masih hanya mengungkap satu fakta. Jadi kalau karya jurnalisme itu draft penulisan sejarah, nah buku itu sudah memotret sejarah. Ya. Nah, ini saya sangat mengapresiasi. Terima kasih. Jadi itu salah satu yang saya sangat gigih mengusulkan sejak awal Iya. agar Bung RRT ini Iya. segera menulis buku ini, dan saya bersyukur saya sudah intip-intip sekilas tadi. Termasuk salah satunya yang mendorong kami itu ya teman-teman wartawan, seperti wartawan senior Pak Lukas. Ya, karena prinsipnya kan the truth is out there. Oh. Ya, X-Files kan ini. Iya. Nah, apapun dalih yang sekarang sedang dilakukan oleh UGM, kubu Jokowi, Parcok, Ya. itu kan soal waktu aja, terungkap semua. Ya, artinya bisa terungkap, oh ternyata Jokowi punya ijazah asli beneran. jadi kalau dia punya ijazah asli, kemudian memainkan semua drama nggak bermutu ini, berarti memang ini perilaku psikopat. Ya. Tapi saya punya feeling nggak, attitude UGM, attitude Jokowi itu menunjukkan attitude orang yang sedang cari dalih, kan? Nah, tolong kalau saya tadi agak sedikit mengejek, itu Nggak bukan apa-apa. UGM, Nggak apa-apa. tetap mungkin hanya pada oknum rektorat yang sekarang memimpin UGM. Tapi sebagai universitas saya tetap memuji, saya salut sama UGM. Saya termasuk menyesal kenapa dulu tidak kuliah di UGM. Nah, buku sebagai draft sejarah ini penting, ya nanti akan ketahuan semua. Dan yang saya lihat dari buku ini juga tidak hanya memotret soal kasus ijazah itu, tapi seperti yang tadi diceritakan oleh Bung Roy, itu ada perspektifnya. Kayaknya ini lebih juga ditujukan ke UGM juga kan. Iya. Nah, menurut saya tradisi ini, dan saya sangat setuju, harus dibuat per seri sampai rinci. Saya itu paling suka ya, saya kan juga dulu waktu di Dewan Pers, itu setiap kegiatan yang saya lakukan di Dewan Pers, jadi 10 tahun pertama saya di Dewan Pers itu selalu saya bukukan. Nah, itu buklet-buklet kecil, tapi itu kemudian menjadi referensi. Dari buklet-buklet itu menjadi referensi bagi mahasiswa, bagi S1, S2, S3 yang ingin meneliti tentang bagaimana proses kemerdekaan pers di Indonesia di era transisi, era reformasi dari Soeharto ke reformasi. Nah, buku ini akan menjadi rujukan tentang skandal kepresidenan, skandal pendidikan UGM, kalau memang nanti file kebenarannya bisa terungkap. Insya Allah gitu. Ini buku ini akan jadi referensian dan jadi buku penting. Nah, saya jadi teringat ini dilanjutkan. Ini di Amerika itu tradisi menulis buku kan bagus ya. Saya salut dengan ada satu nama wartawan legendaris yang bernama Bob Woodward. Yang dulu terkenal dengan bukunya The Old President Man. Sudah difilmkan. Presiden Manjernya itu anak Nixon ya gitu di bagaimana mengungkap kebusukan rezim Nixon dari yang disebut skandal Watergate. Watergate. Nah, itu sekarang di sana masih punya etika presidennya, Mas. Beda. Nixon waktu itu sebenarnya sudah itu kan dimulai dari timnya Nixon, paketnya Nixon mencuri dokumen di kantor Partai Demokrat. Itu intinya itu. Jadi di sana masih punya etika untuk mundur, Mas. Ini penting untuk generasi depan Indonesia agar menjadi manusia. Kalau mereka di politik lebih etis. Pendidikan juga gitu. Kasus ini kalau nanti terbongkar semua, UGM dari pelajaran yang sangat menyedihkan, tetapi apa boleh buat, ini bukan salah UGM sebagai institusi, ini kesalahan oknum-oknum UGM. Jadi lanjutkan penulisan buku ini berseri, saya tunggu nanti saya akan resensi begitu terbaik. Dan ini
Pak Samad, Pak Abraham, dan Pak Lukas ya. Buku ini juga tidak menutupi sedikit pun. Jadi ketika kami memulai itu dan ketemu dan rapat pun saya tuliskan di sini ketika membongkar misteri yang menjadi hak publik. Ya, di sini ada juga nih, kayaknya saya kenal orang ini, namanya Pak Samsudin. Dan di sini juga fotonya. Dan kemudian ketika apa tadi cerita, kenapa buku ini ingin membantu sekaligus juga mengkritisi apa yang ditulis oleh Bambang Trimulyono. Karena mungkin Mas Bambang Trimulyono menulisnya tanpa ada referensi. Ya kayak tadi rektor tadi ngomong panjang 10 poin. Kan UGM tuh punya, katakanlah dia punya primary evidence. Kenapa nggak ditunjukkan itu primary evidence plek satu gambar bisa bernilai 1 juta makna. Itu kayak kata kami. Picture worth 1,000 words. Betul. Jadi kenapa itu nggak dilakukan? Kemudian ada kasusnya Bambang Tri dengan Gus Nur juga. Ya kita sebut ada detail di sini. Jadi artinya ini benar-benar membuktikan apa yang kami lakukan itu tidak sekedar kemudian dan dua kelucuan-kelucuan. Ketika Jokowi melaporkan di Polda Metro tapi lapornya ke pelayanan kehilangan. Makanya judulnya apa tadi? Buku putih Jokowi. Buku putih Jokowi. Jokowi's White Paper. Jadi dengan Jokowi's White Paper ini kita ingin membersihkan ya itu kelakuan orang-orang. Kita ingin membersihkan Republik ini terhadap perlakuan yang mungkin bisa terjadi kalau ada orang-orang yang mencoba modus yang sama. Artinya mencoba melakukan dengan cara-cara yang tidak benar ketika memperoleh jabatan. Sampai dengan dokumentasi ketika kami bertiga, saya RRT ini ya, saya Resmontiva, ketika berhadapan dengan UGM secara langsung pada tanggal 15 April, kemudian skripsi. Nah ini yang sering disebut-sebut Pak Abraham. Dikatakan kita itu tidak pegang primary evidence. Ini saya potret langsung dengan kamera langsung saya, kamera Iden, bukan HP ya? Bukan HP. Dan disinilah muncul, Mas Lukas. Kenapa saya bisa membedakan antara kertas yang tadinya kertas asli dengan kertas yang itu sudah kertas rekayasa. Kertas rekayasa itu kertas baru yang ditambahkan pada skripsi itu, yang huruf-hurufnya juga sudah huruf baru. Di sini nampak bahwa yang namanya ketikan asli itu adalah memang masih pakai mesin ketik. Nah ini kan masih pakai mesin ketik ini. Ini yang asli, kertasnya sudah kusem. Tapi yang kertas baru yang ada jadi, dan ini analisis Dr. Resmond detail banget soal ini nantinya di bab berikutnya. Soal huruf itu kemudian Times New Roman huruf ini nama juga tidak ada nama Pak Kasmujo, sampai dengan video Pak Kasmujo yang sangat legendaris itu pun ada masuk ke ini masuk. Jadi artinya ini kan mencoba kita tuliskan secara ilmiah detail fakta. Jadi ini fakta loh ya, ini bukan hanya sekedar omon-omon. Dan celakanya bukan fiksi ya, bukan fiksi. Tapi saya sangat setuju sekali lagi dengan statement Pak Lukas. Saya juga menyayangkan kenapa kampus sangat besar, Universitas Gadjah Mada yang berdiri sejak 19 Desember 49 punya resources yang luar biasa. Dia kan pegang 36 bukti itu. Dan tadi rektor mengatakan di samping ini kami juga punya perjalanan dalam podcast yang diisi 4 orang pejabat UGM itu. Isinya yang omon-omon juga. Padahal kan harusnya dia bisa menampilkan ini bukti pendaftarannya, ini pendaftaran sarjana mudanya, ini sarjana, ini lembar pengesahannya, ini lembaran. Itu podcast dibuat oleh institusi UGM. Institusi UGM barusan itu keluar setelah ada buku ini. Kenapa kok tidak belajar juga gitu loh? Kami saja bisa menggunakan resources yang sangat terbatas. UGM yang memiliki resources itu tidak menampilkan. Kalau saja dari awal Pak Lukas, saya memaklumi apa yang disampaikan Pak Lukas. Kalau kemudian UGM itu dari awal itu sudah menunjukkan buktinya, Pak Abraham, mungkin persoalan ini juga sudah selesai. Kalau Jokowi memang punya, kalau tapi dia punya yang asli, tapi dia tidak menunjukkan. Kalau kata sahabat kita Pak Saididu, Jokowi punya niat jahat, punya karena dia punya niat jahat untuk tidak menampilkan itu. Berarti jahatnya ada. Tapi kalau saja Jokowi punya tidak punya ijazah itu, nah dia melakukan kejahatan. Ini lebih parah lagi. Kalau saja harapannya Pak Lukas tadi atau skenario atau katakanlah prediksi. Kalau yang pertama, Jokowi pernah lulus tapi itu hilang ijazahnya, itu ya kejahatan juga Pak Abraham. Nggak boleh mencetak nggak boleh mencetak ijazah. Kalau UGM terlibat mencetak ijazah lagi, itu juga salah. Yang namanya ijazah hilang itu, kalaupun kemudian mau dicetak, terbitnya adalah surat keterangan yang mencakup ini ijazah aslinya di dalam bentuk fotokopi dan legal ditampilkan, bukan dicetak lagi ijazah yang baru. Itu saya boleh mengomentari judul buku yang menarik. Buku ini sebenarnya tidak lazim ya sebagai yang kontra Jokowi membuat ini kayak membuatkan buku untuk Jokowi untuk membersihkan tuduhan-tuduhan terhadap Jokowi. Biasanya buku putih itu untuk membersihkan tuduhan kan, meletakkan duduk perkara. Jadi kalau istilahnya black paper, ijazah
ijazah buku putih. Nah, itu. Tapi ini katakanlah memang Bung RRT ini sedang membantu Jokowi untuk membuat buku putih yang mestinya dia tulis kalau dia punya ijazah. Nah, itu kan itu. Nah, istilahnya ya kalau ini memang maksudnya untuk membongkar memang Jokowi babak belur gitu. Tapi oke lah sebagai judul tidak apa-apa. Pak Lukas, Pak Abraham, kami menggunakan gaya sarkas. Jadi disinilah sebenarnya kamu membantu Jokowi. Seolah-olah membantu ini white paper, seolah-olah bersih. Tapi sebenarnya kalau kritikan sangat keras ya. Kalau sudah kita buatkan atau juga bisa kalau kata Bang Rismond, ya biar aja paling dia ngertinya judulnya. Kalau ada orang yang hanya membaca judulnya, ya anggap aja kayak dia membaca Shinchan. Lihat gambarnya kan. Jokowi akan tergerak atau orang timnya lah membuat buku putih versi Jokowi yang asli. Setuju. Dan ini menarik, Pak Abraham. Saya tadi kebetulan lagi membersamai salah seorang sahabat kita ya, Dr. Rismond ketika sebelum kesini yang lagi diperiksa. Dan saya juga cerita kalau selain buku ini, satu terlapor lagi yang namanya Pak Rizal Fadilah itu juga nulis buku juga. Ya, nulis buku juga dan menulis dengan tulisan dia untuk Mas Ray, aku sedikit. Ini kan buku nanti di launchingnya, grand launching tanggal 27. Tanggal 27. Ya. Apakah Mas Roy bersama Rismond dan Tifa itu siap dibedah buku ini di kampus-kampus? Justru itu. Kami sangat senang. Kami sangat berbahagia. Kalau buku ini challenge. Ditantang, tapi tantangannya harus seimbang. Jangan ditantang oleh humas kecamatan tadi, gitu loh. Level kecamatan. Kualitasnya seimbang dong. Kemarin ada juga yang katanya pakar gitu ya, gitu. Komentar di salah satu TV terhadap buku ini itu saingannya Dr. Rismond. Dia hanya bisa bilang itu nggak bisa pakai itu. Yang debat pakai bahasa Jepang itu ya? Itu nggak bisa pakai itu. Kok nggak bisa? Sekarang kamu bisanya apa? Orang yang sama itu datang juga ketika gelar perkara di Barreskrim. Dia juga nggak bisa ngomong apa-apa, Pak Abraham. Dia hanya bilang ini nggak bisa dipakai, ini nggak bisa dipakai. Saya tanya, loh kalau ini nggak bisa, yang bisa apa? Tunjukkan. Loh, pokoknya ini nggak bisa. Ini analog, harus analog, digital. Loh, ya sudah, kita ngerti itu. Sampai waktu itu Karo Wasidiknya juga bilang, ya yang analog kayak apa mas? Gitu. Dia nggak bisa. Kemarin juga dia nyelundup, datang di acara di UGM. Juga cuma ngomong aja, diem aja, nggak bisa apa-apa. Dia pakar ya? Apa? Ngakunya sih. Oke, jadi Mas Roy, Tifa, dan Rismond ini siap dibedah di kampus. Sangat siap dan kita menunggu itu. Dan bahkan kalau ada buku lain, ayo. Ini kan, kita misalnya gini Mas Roy, ada masukan-masukan untuk menyempurnakan buku ini. Apakah Mas Roy siap juga? Sangat siap. Dan mari misalnya ada edisi, ya kan kadang-kadang ada buku itu kemudian ada bukan edisi revisi, tapi pengembangan. Ayo. Gitu loh. Atau misalnya edisi berikutnya atau katakanlah Mirror of Jokowi White Paper. Gitu loh. Mas Lukas, menurut Mas Lukas ini apa yang sebenarnya kan begini nih. Kalau seseorang nih melihatnya ada buku, terus setelah dia baca dia berpikir, wah ini buku ini mengandung penghinaan nih terhadap saya kan gitu ya. Aku dikritik habis-habisan nih. Ini Jokowi dalam hati. Kira-kira kan terus dia mau melaporkan, pantas nggak itu? Buku dilapor ke polisi sebagai tindak pidana. Itu satu-satunya cara bagi oknum yang bersalah. Jadi kebetulan karena dia punya koneksi kuat di kepolisian, dia menggunakan itu. Itu indikasi bahwa persoalannya kan itu. Ketika pemikiran akademis ilmiah dilawan dengan premanisme, dilawan dengan ketololan, keplongan-plongoan. Nah, dia akan melakukan itu. Nah, yang kita himbau ya, ini kita kan proses penyidikan. Dulu. Jadi seharusnya apa nih yang dilakukan orang? Ya kalau intelektual itu buku dilawan dengan buku dong. Versi sarkasme buku putih Jokowi penulisnya RRT ini harus dilawan dengan buku putih versi Jokowi untuk dia melakukan argumen membebaskan diri, dan itu sangat mudah. Maaf, dibalik kerumitan segala kekacauan ini kan sebenarnya mudah sekali kalau menggunakan evidence based fakta berbasis bukti. Jokowi bisa tampil membuat press conference, saudara-saudara ini jasa saya. Saya kemarin itu sedang godain Suryo, Sianipa, dan Tifa. Tapi saya nggak terlalu yakin karena sudah sejauh ini dan dia tetap menggunakan cara-cara preman, cara-cara satpam dan sebagainya. Dan yang paling menyedihkan tadi UGM juga tadi menjadi lembaga yang jadi satpam dan menjadi humas Jokowi, itu yang sangat tidak menyedihkan ya. Nah, kembali lagi. Sebenarnya bisa ada 3 versi buku. Versi buku putih versi Roy Suryo dan kawan-kawan, versi Jokowi, dan versi UGM. Nah, itu ibarat puzzle
Oke. bukti saintifik semakin lengkap, karena kan gini, memang kenyataan itu kan tidak kadang rumit ya. Rumit dalam arti memerlukan fakta-fakta yang bisa dijahit kayak puzzle. Jadi semakin lengkap semakin baik. Oke, semakin banyak buku ya. Ya, semakin banyak buku, semakin banyak fakta diungkapkan, semakin banyak bukti. Misalnya nanti akan ketahuan motivasi-motivasi Jokowi. Ini buku ini kalau dalam istilah bahasa Inggris itu akan menjadi apa ya, buku babon yang akan melahirkan buku-buku lain. Dan saya harapkan juga semua kasus-kasus tentang Jokowi, melacak jejak kepemimpinan Jokowi dari IKN, dari SNK, dan semuanya dijadikan buku penting ini. Karena ini pelajaran penting di Indonesia di era medsos ini. Ada seorang presiden yang bisa terpilih karena pinter pencitraan memanipulasi medsos, itu kemudian dia memanipulasi fakta. Nah, buku-buku semacam ini kembali untuk meluruskan fakta. Oke, Bung Lukas, saya teringat pernah ada sebuah buku di zaman SBY, itu Gurita Cikias yang diterbitkan George Adichie kalau nggak salah ya. Pada saat itu SBY cuma tanggapi biasa aja, dia tidak melaporkan pidana. Padahal itu buku jelas-jelas menuduh dan lain-lain sebagainya. Menurut Pak Lukas, apakah ini sebagai contoh yang harus dilihat bahwa seharusnya pemimpin itu harus bersikap? Ya, saya memang melihat dari era Masih ingat nggak? Iya, saya ingat, saya udah baca buku itu juga. Dekat dengan George Adichie. Nah, Jokowi itu ingin mereplikasi gaya-gaya Orde Baru, fasisme Orde Baru, dia ingin terapkan di era sekarang, tapi dengan bumbu populisme. Jadi Jokowi tidak pernah secara langsung marah dan sebagainya atau memerintahkan, tapi yang bergerak adalah parcoknya, termul-termulnya, ternak-ternaknya dan sebagainya. Jadi ini yang lebih bahaya nanti adalah itu tadi. Jadi menggabungkan antara gaya-gaya security approach fasisme, kalau dulu kan menggunakan militer kan, kalau di era Orde Baru. Nah sekarang selain menggunakan aparat negara, khususnya kepolisian, menggunakan pendekatan teror dari media sosial, ternak-ternaknya itu. Jadi ini dua pendekatan yang sangat bahaya bagi masa depan Indonesia. Kalau ini dibiarkan dan menang, Indonesia betul-betul akan menjadi negara totaliter. Betapapun ya harus diakui lah, SBY ini sebagai presiden pertama yang terpilih secara langsung, dengan segala kekurangannya, dengan jaimnya dan sebagainya, gayanya, itu betul-betul demokrat dia. Dan dia masih mencoba menekankan. Saya ingat kok, setiap Kamis itu kan ada demo. Nah, salah satu demo yang mendemo SBY itu waktu itu kan ada membawa kerbau, pantatnya ditempeli wajahnya SBY, itu besar-besar. Nggak tahu, setahu saya nggak ya. Tapi itu kalau Jokowi sekarang kan dikit-dikit apapun dilaporkan. Kalau bukan dia Termun yang lapor ya. Iya, jadi menggunakan itu termasuk menggunakan itu populisme itu kan gitu. Ingin mengubah aturan tentang batas administrasi usia wapres. Dia menggunakan orang yang dibayar, siapa itu namanya, untuk seolah-olah itu aspirasi publik. Kesal biru siapa itu namanya. Dia menggunakan cara-cara populis kayak gitu. Seolah-olah itu aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat. Nah ini kalau diterus-teruskan tuh merusak Indonesia betul itu. Termasuk pelaporan kami. Pelaporan kita. Kita dilaporkan. Itu gimana tuh, Mas Rey? Apakah pelaporan terhadap Roy Suryo, CS termasuk kita ini semua salah satu bentuk ingin mengkriminalisasi kebebasan orang berpendapat? Betul. Itu tadi pendekatan fasistik populis, menggunakan hukum untuk merepresi, mempersekusi rakyat. Itu jadi benar perjuangan reformasi yang dulu sama-sama kita perjuangkan, itu betul-betul sudah benar-benar habis sekarang. Ditelingkung ya. Kalau ini orang. Kalau begitu apa yang harus dilihat dari persoalan besar ini, Mas Lukas ya, tentang jasa Jokowi, kemudian terbit buku yang diterbitkan oleh Mas Roy Suryo, Risma dan Dr. Siva, apa yang sebenarnya kita bisa petik dari begini? Semakin buku ini dipersoalkan oleh kubu Jokowi, misalnya semakin akan membangkitkan. Misalnya begini, semakin misalnya ada pelarangan untuk melaunching buku ini, semakin laku bukunya. Itu kan promosi paling bagus itu dari pelajaran. Laranglah sebuah buku, maka buku itu akan laku keras. Nah, jadi kalau kebodohan itu dilanjutkan era fasisme, berarti memang ini fasis yang lebih bodoh. Betul, kayak ada pameran lukisan beberapa waktu yang lalu dilarang, ya kan, kemudian dilarang. Tapi betul Pak Lukas nih, caranya tidak melalui pelarangan yang vulgar tapi seolah-olah lewat kuratornya waktu itu ya kan, kuratornya mengundurkan diri. Sama. Jadi kita bocorin dikit lah, kita kasih tips ya bagi rezim, bagi Jokowi. Jadi zaman sekarang itu karena era media sosial, itu atensi orang itu sangat serabutan. Banyak isu ya. Nah,
Justru kalau ada pelarangan, persekusi itu atensinya akan memusat. Jadi kalau mau ya cuekin aja lah. Buku itu paling dibaca memang orang-orang yang menyukai Roy Surya atau ingin tahu kebenaran, dan itu nggak banyak. Karena ternak-ternak itu juga orang-orang yang tidak ingin tahu kebenaran itu kan lebih cenderung menelan aja, menelan misalnya kayak tadi penjelasan rektor UGM yang seperti humas level kecamatan itu hanya akan menjadi kajian orang-orang yang pinter, kajian akademis dan sebagainya. Tapi untuk media sosial ya barangkali nanti cara mereka, dugaan saya, mereka akan membuat buzzer untuk menyebar mengecabuk itu. Tapi sekali lagi itu justru cara untuk mempromosikan buku ini. Oke, Mas Roy, kemarin kalau sudah selesai diperiksa nih, ada pernyataan Mas Roy bahwa setelah pemeriksaan ini saya semakin yakin, dan meyakinkan penyidik bahwa Mas Roy dan kawan-kawan itu tidak bersalah. Insya Allah begitu. Karena apa? Kami kemarin ketika diperiksa, kemudian bahkan penyidik itu sebenarnya ketika udah nutup dia mereka berkata, Pak, kami itu simpati dengan ini sebenarnya, cuman ya kami masih berdinas, Pak, gitu. Itu banyak statement itu, gitu. Tapi kan dengan mereka juga kita berikan saya. Dulu Mas Roy, jadi ketika Anda ditanya, Anda menjelaskan secara teknis nih. Jadi gini, kalau ada yang bisa saya jelaskan, dan boleh saya jelaskan, karena status kita itu kan disitu sebagai saksi. Saksi itu hanya boleh menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kan. Tidak boleh kita menjadi ahli yang kemudian memberikan pendapat. Jadi ketika ada link-link, banyak sekali link yang kemudian saya tanya, saya terlibat nggak link itu? Enggak, Pak. Ya udah, ngapain ditanyakan, gitu kan? Saya tanggal 22 Januari itu ada enggak di situ? Tidak ada, Pak. Tanggal 22 Januari itu menurut polisi dari situ mulanya. Nah, tapi ini ada yang konyol banget. Ini ada yang konyol banget. Dan kemarin itu secara terbuka dipertontonkan di TV nasional. Ketika saya debat dengan kuasa hukum Jokowi namanya Pak Rifai. Ya, ditanya sama reporter TV yang punya 22 Januari itu apa sih gitu. Nah, katanya 22 Januari itu Jokowi lagi melihat podcast atau lagi melihat tayangan. Kata kuasa hukum ya. Saya tahu itu salah benar ya gitu loh. Terus apa yang dilaporkan? Ya, terus beliau melaporkan apa yang terjadi pada Maret, April, Mei. Ini apa enggak konyol, apa enggak sering ulat? Seseorang yang katanya melihat pada bulan Januari, dia melihat yang di Maret, April, Mei. Padahal kan polisi menjelaskan bahwa tanggal 22 Januari itu adalah peristiwa di mana ada rapat di suatu tempat. Di Sujana itu merencanakan ke Solo. Ya, dan itu tidak ada kita. Ya dulu Mas Roy, tanggal 22 itu adalah rapat di tempat Egy Sujana untuk persiapan saya Solo. Tahu itu, ya. Itu Mas Roy ada nggak di situ? Tidak ada. Oh, tidak ada ya? Nama saya tidak ada, nama saya tidak disebut. Dan katanya itu kan awalnya juga dikoreksi. Awalnya kan 26 Maret, tanggal yang pertama dulu ketika klarifikasi. Di 26 Maret saja saya nggak ada. Apalagi 22 Januari, Mas Lukas. Jadi ini saya sudahlah. Jokowi itu nggak usah terlalu banyak berkata. Dan dia tadi, benar ini kata Pak Lukas. Dia itu seolah-olah mau populis. Nggak mau dia yang melaporkan. Bahkan dia kan sebut, ini Pak Abraham tahu persis lah sebagai orang hukum. Katanya kan melaporkan pencemaran nama baik. Tapi kan dia nggak mau menyebutkan nama. Gimana pencemaran nama baik nggak menyebut nama? Terus dia hanya menyebut peristiwanya. Padahal peristiwanya katanya itu. Padahal peristiwa di situ tuh tidak ada nama orang-orang di. Berarti dirubah lagi dong. Karena tadi kan Mas Roy bilang ternyata penjelasan pengacaranya buat tanggal 2 Januari itu adalah tentang dia melihat. Ini kan konyol banget. Gitu. Ini bukan penjelasan polisi, tapi penjelasan dari lawyernya. Setelah saya koreksi, Mas, nggak mungkin ada orang nonton Januari yang dilaporkan Maret, April, Mei gitu kan. Itu kan konyol banget gitu. Sampai dikata. Ya, sampai dikata. Oh ya, kalau gitu saya lihat tanggal lagi. Loh gimana kalau lihat tanggal lagi? Ada di TV loh. Bisa disaksikan. Jadi gini kalau kata-kata Pak, sudahlah Jokowi itu ya, kalau tadi Pak Lukas sudah menyimpulkan itu, kalau kata-kata saya ya, Jokowi baca aja kaos saya inilah gitu. Kalau dia baca kaos ini, ya, ini kata-kata yang baik. Ini bukan mau mempromosikan sebuah minuman ya, tapi ini kata-kata tobatlah ya. Gitu loh. Kalau dia tobat, mungkin seluruh Indonesia mungkin akan bisa bukan memaklumi dan maafkan ya. Oh iyalah gitu lagi. Mas Lukas, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Dari segala huru hara yang agak menyedihkan ini kan sebenarnya gini, prinsipnya golden rule-nya kejujuran itu sederhana. Setuju. Kebenaran, fakta, validitas peristiwa itu simple kok. Yang rumit itu kan kebohongan, ketidakjujuran, kemunafikan, keculasan dan sebagainya. Nah, kita akhirnya masyarakat pelajaran dari yang bisa dipetik ini menurut saya nanti lesson learn-nya ya. Setelah ini jadi sejarah mungkin 10-15 tahun lagi. Jadi buku ini maksudnya jadi sejarah nanti. Iya, jelas. Ini akan menjadi rujukan sejarah dan menjadi rujukan bagaimana seorang politikus yang berawal dari begitu simple, sederhana, wong deso, ya,
kemudian dia bisa menjadi seorang fasis populis, penuh syahwat kuasa, ambisi. Tidak cukup dengan kekuasaan dia 2 periode, dia pengen anaknya, menantunya semua berkuasa dan ingin melanjutkan kekuasaannya, membangun dinasti hanya dalam waktu singkat. Tetapi itu akan dengan pelajaran dari buku ini mengungkap kebenarannya akan digagalkan. Jadi era Jokowi sedang dihitung mundur. The Jokowi days are numbered. Jadi ya ini buku ini akan menjadi saksi dan menjadi rujukan masyarakat Indonesia untuk lesson learn, belajar. Jadi jangan lagi mudah percaya dengan politikus yang pura-pura pelongo-pelongo, tapi penuh kejelasan. Oke, Mas Roy, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Roy, Mas Lukas ini membuat terang benderang apa yang sedang terjadi di negeri kita dan sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran.